Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Prabowo, NIM T 2018-3114. Kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang pertama, kegiatan perpustakaan sekolah, kegiatan data usaha, kegiatan laboratorium sekolah. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu, perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi di dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Fungsi perpustakaan. Fungsi penyimpanan. Dalam fungsi penyimpanan, perpustakaan menyimpan koleksi, tetapi tidak semua koleksi bisa dijangkau oleh perpustakaan. Fungsi informasi. Dalam fungsi informasi, perpustakaan menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan artinya perpustakaan adalah tempat yang menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan formal ataupun non-formal. Fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi artinya perpustakaan bersikap berbagai sumber informasi hiburan seperti cerita rakyat, puisi, dan lain-lain. Sebagai fungsi kultural, perpustakaan berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat dengan berbagai aktivitas, contohnya pameran, bedah buku, seminar, penunjukan, dan lain sebagainya. Kegiatan sekolah. Kegiatan utama perpustakaan: 1. Penyedia bahan pustaka yang dijadikan koleksi perpustakaan. 2. Penyiapan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang 3. Perawatan bahan pustaka seperti fugimasi, penjilitan, perbaikan, dan perawatan. Yang kedua, kegiatan tata usaha sekolah. Tata usaha adalah kegiatan yang dilakukan meliputi membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan, dan hubungan masyarakat. Fungsi tata usaha sekolah, yakni 1. Melayani dalam pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. 2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi sebagai bahan dalam membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Yang 3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Tugas-tugas TO. Adapun tugas TO menurut Milstadnetpo 1982, yakni ada 8 tugas administrasi TO. Yang pertama, menulis surat. Kedua, membaca. Ketiga, menyalin atau menggandakannya. Keempat, menghitung. Kelima, memeriksa. 6, memilah, menggolongkan, dan menyatukan. 7, menyimpan dan menyusun indeks. Dan yang terakhir, melakukan komunikasi. Kegiatan laboratorium sekolah. Laboratorium diartikan sebagai tempat yang dapat berbentuk ruangan terbuka, ruang tertutup, kebun sekolah, rumah kaca, atau lingkungan lain untuk melakukan percobaan atau penelitian. Ruang dan atau kamar yang dimaksud adalah gedung yang dibatasi dinding, atap, atau alam terbuka. Pengertian laboratorium dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada laboratorium yang adapun peranan laboratorium sekolah antara lain: 1. Laboratorium sekolah sebagai tempat timbulnya berbagai masalah sekaligus sebagai tempat untuk memecahkan masalah tersebut. 2. Laboratorium sekolah sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. 3. Laboratorium sekolah sebagai tempat yang dapat mendorong semangat
peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki. Keempat, laboratorium sekolah berfungsi pula sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, bersikap sabar dan jujur. Kelima, laboratorium sebagai tempat bagi para peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Mekanisme pelaksanaannya yang pertama yakni perencanaan, penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang B, pembuatan program kerja tahunan. Kedua, tindakan atau pelaksanaan. Ini menyelenggarakan praktikum, penataan tempat dan bahan praktikum, penataan administrasi kegiatan laboratorium, pengamanan atau perawatan peralatan. B, menyelenggarakan KIR dan penelitian. Laporan kegiatan. Laporan tersebut disampaikan kepada kepala sekolah. Pembuatan laporan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kendala yang dialami. 2, menentukan program kerja semester 1 tahun mendatang. Ketiga, menetapkan kebijakan pembinaan untuk tenaga laboratorium. 4, menentukan penganggaran. Program kerja. Program kerja disusun berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahunan, yakni meliputi pengelolaan anggaran, pengelolaan kegiatan reguler maupun non-reguler. Ketiga, pengelolaan peralatan dan bahan. 4, pengelolaan SDM. Laporan kegiatan. Kebutuhan anggaran lab dapat dirancang dari kegiatan praktikum, kegiatan KIR dan penelitian, manajemen pengelolaan, pengadaan alat dan bahan, perawatan dan perbaikan.